Jadi dulu anak Valen ini nggak bisa aktivitas, ya kan? Iya. Nggak bisa bangun, Iya. tidur aja, rambut nggak bisa tumbuh. Iya, Jadi Valen ini kemarin sakit apa? Kalau diagnosanya adik ini, dokter bilang ADHD. ADHD. Iya, tapi setelah saya sharing-sharing sama teman-teman di grup yang anak-anak ABK, itu teman-teman sih bilangnya kayaknya bukan ADHD tapi mengarah GDD dan CP ringan. Oh, GDD dan CP ringan. Iya. Itu apa itu, Mbak? GDD itu kayak sejenis ini loh mas, keterlambatan perkembangan untuk motorik kasar dan motorik halus. Misalnya dia kan sekarang umurnya sekian belum bisa apa-apa, masih baru bisa belajar gitu. Jadi dulu anak Valen ini nggak bisa aktivitas, ya kan? Iya. Nggak bisa bangun, Iya. tidur aja, rambut nggak bisa tumbuh. Iya, Kenal produk AFC dari kapan? Dari usia adik ini 11 bulan. Dari 11 bulan ya? Itu tahun 2003. Tapi ada progres. Progresnya bagus sekali mas. Apa aja progresnya? Yang pertama saya sadari setelah minum itu 2 bulan tiba-tiba saya kayak jadi rambutnya bagus gitu. Rambutnya lebat ya? Lebat. Rambutnya. Yang kedua sudah mulai kalau kita panggil sudah mulai menoleh. Oh, yang jadi- awalnya tidak menoleh. Jadi rambut lebat, terus ada respon waktu dipanggil. Iya. Ah, Sama terus? yang pokoknya yang pertama saya sadari itu mas itu dok, sama badannya itu kayak lebih kuat gitu loh. Oh. Kayak ada tenaganya gitu. Iya. Sebelumnya kan enggak. Oh, Tapi oke, ini setelah minum itu bertenaga. Padahal itu enggak rutin dalam 3 Iya. bulan itu saya enggak rutin karena Nggak saya rutin. memang belinya ecer-ecer. Oke. Kalau untuk aktivitas anak gimana? Aktivitas hari-hari gitu. Tadi kan nggak bisa bangun kan? Tidur aja. Sekarang Udah kemana-mana ini walaupun masih merayap. wah udah Tapi kemana-mana ya. Luar biasa. Semoga Valen makin sehat dan makin pintar. Sayang, Saya ya, namamu siapa? tidak Mama mau pergi kemana ini? Aceh, Oh Aceh, bukan. Mama mau pergi kan? uang, Kan aku, kantor pintar cari uang, uang pintar. Untuk beli apa? tiga, Ikan. Beli apa lagi? tempe, Oh tempe. Apa lagi? Apa lagi? Ingat. sayur, Sayur. Apa lagi? nasi, Nasi. Beras. ya, Beras. ya, B. ya, Pintar sekali beras. Panas. Duh. Hai. Terima kasih. Apa ini? Hah? Ah? Anak Igen itu autis hiperaktif dari umur 1 tahun. Jadi waktu 1 tahun 2 tahun sampai sebelum mengenal SD, kadang dia tidak mengenal siang normal. Jadi kalau malam itu bisa siang, jadi bisa beraktivitas dengan aktif. Terus jadi kalau di rumah itu dia hanya jalan dari ruang tamu ke dapur, pulang begitu. Jadi tenang itu kalau tidur saja. Semenjak kenal SD, Oktober 2021 baru mulai baik. Yang belum bicara sampai umur 21 sekarang udah bicara. Walaupun sedikit-sedikit tapi kemudian sudah bicara dibanding dulu sama sekali. Sudah bicara dan nggak mengerti. Ada produk yang sudah ada paten buktinya dan inilah yang disarankan. Dan ini sudah dapat rekomendasi dokter neuro seluruh dunia. Yang jelas dia sudah duduk tenang, belajar sudah bisa begini. Biasanya dia kalau tangannya udah gini gitu. Sebelumnya bisa dibilang dia tak ngomong, tak ada ngomong apa-apa. Tak ada gerakan. Kalau
kalau udah ada keributan itu dia langsung gini kepalanya gitu. Nah, tapi sekarang udah tenang dan sudah ada omongan kosakata yang keluar. Biasa. Dia udah mulai ada kosakata, biasa sama sekali beda. Sudah, cuman kosakatanya ngawur ngidul gitu. Ditanya A jawab B. Dan kalau sekarang sudah mulai dia mau Nyambung ya? agak nyambung. Oh, luar biasa. Dulu waktu pertama kali kita ada Elea ini punya penyakit dermatitis ya. Dermatitis kata dokter dermatitis kita udah bolak-balik ke dokter, ada 2 atau 3 kali dokter kayaknya udah ganti. sampai ke Silom ya. Iya. Silom internasional. Terus kata dokternya kena dermatitis. Terus tapi bisa sembuh. Terus pakai itu, minum ini. Kenapa sebenarnya kita coba sekali itu langsung agak riang nih. Nanti ada fotonya yang ditampilin. Nah terus kemudian kita minum beberapa kali, sekarang udah bagus. Alhamdulillah banget. Nggak pernah kambuh. Nggak pernah kambuh lagi. Nah ini tuh harus nggak kambuh gitu. Nggak kambuhnya ini asmanya juga lumayan. Sekarang udah berapa kali ini kambuh tapi nggak pakai diuap, sembuh pakai sebaras ini. Karena sebelumnya itu kalau udah kambuh itu harus diuap baru normal. Normal Nah, lagi. sekarang alhamdulillahnya nggak perlu diuap. Udah pakai ini aja, Pakai ini ini aja. rutin sehari 2 kali sembuh. 2 hari ini sudah sembuh. Ya, jadi nggak perlu ke dokter. Nggak perlu ke dokter, nggak uap lagi. Terus dulu kata dokter katanya harus ganti susu ya? Iya, Ganti mahal ya? Heeh. Tapi nggak jadi ganti susu kan? Nah, jadi karena kalau udah konsumsi ini, jadi udah nggak harus lagi kita ganti susu, cukup pakai ini aja. Jadi alhamdulillah banget langsung hilang. Jadi setiap bangun tidur itu anakku selalu bersin, pasti. Bisa dipastikan hampir setiap bangun tidur pagi ya, utamanya pagi, itu bersin. Dan itu bisa sampai 10 kali coba. Kebayangkan gimana rasanya sakitnya ini loh, sakit di perut. Ya namanya kita bangun tidur kan kondisi masih lemes, ya kan? Terus kayak harus ngumpulin ini dulu nih, kayak usaha dulu buat bangun. Tiba-tiba harus langsung bersin. Dan itu aku pernah sampai 10 kali. Dan itu yang benar-benar gitu, bersinnya tuh benar-benar sekuat tenaga gitu. Akhirnya aku coba kan ke anakku ya, karena tadi kandungan dari SOP Subarasi dan Utsukushi itu aman banget, dia akan organik, terus dia non kimia sama sekali. Jadi untuk anak-anak ibu hamil tuh juga aman banget. Jadi aku coba kan kasih minum ke anakku ini pagi SOP Subarasi, kadang sore atau malam itu yang ini, yang Utsukushi yang ungu. Nah, setelah minum hari pertama ini langsung bereaksi. Reaksinya gimana? Jadi reaksinya tuh gini, anakku tidur tuh panjang banget jamnya. Jadi misalkan dia pulang sekolah itu kan kadang jam 2, jam 3. Nah itu tuh dia abis ganti baju, dia langsung tidur. Tidurnya tuh sampai jam 5, kadang setengah 6 hampir maghrib baru bangun. Udah kan karena mau maghrib kan, jadi aku bangunin, mandi segala macam, sholat maghrib. Nah setelah itu tuh dia ke kasur lagi, coba dia tidur dan itu tuh tidur dia sampai subuh. Bayangkan sampai berapa jam gitu kan tidurnya. Dan itu 3 hari berturut-turut dia kayak gitu selama minum ini SOP Subarasi dan Utsukushi. Itu 3 hari reaksinya begitu. Jadi tidurnya panjang banget, lama banget. Dan alhamdulillahnya setelah seminggu konsumsi rutin ya kan, 1 saset pagi Subarasi dan sore kadang malam gitu Utsukushi, itu alhamdulillah anakku langsung hilang total bersinnya, hilang, bener-bener hilang bersinnya. Jadi kalau bangun tidur tuh dia nggak bersin lagi. Subhanallah, aku tuh sampai ini dahsyat banget, coba produk ini dahsyat banget. Aku sampai ya Allah, keren, bener-bener keren. Ini yang alergi tomat, alergi bawang putih, alergi beri-berian. Jadi pakai Hanamai sama Utsusuba. Nah ini sekarang anak saya nomor 2 ini, kalau Utsunya nggak minum aja itu, terus jajan di luar kan banyak bawang putih ya, garlic-garlican gitu. Nah itu langsung kambuh, rahamnya, telinga sakit. Begitu langsung dikasih Utsu aja 1 saset, langsung hilang.
Alhamdulillah ya. Itu hebatnya Utsu itu, terus langsung bengkaknya di pipi itu langsung kempes, otomatis itu cepat banget. Di terapi di anak saya itu alerginya terus, padahal kan anak saya itu kan ADHD dok, dikomplain sama orang tua. Sebenarnya penyakit alergi sama timbulnya gejala-gejala autisme dan ADHD pada anak itu sangat berhubungan loh. Pasien-pasien dengan alergi punya resiko 30-50% lebih besar untuk timbul gejala ADHD di kemudian hari. Seperti perilaku yang hiperaktif, nggak bisa diam, impulsif, yang terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, nggak pikir panjang, fokus, tidak bisa memusatkan perhatian, gampang lupa, ceroboh. Autism itu salah satu gangguan ya, bisa dari metabolisme, bisa dari hormonal, struktur yang ada di otak dan sebagainya yang menyebabkan anak itu lebih aktif ya, atau hiperaktif, fokusnya itu terganggu, nggak fokus, sehingga kognitifnya juga bisa berkurang, tapi sangat aktif ya. Penyebabnya memang banyak dan belum spesifik ya. Jadi kasus-kasus ini seperti biasa, penanganannya secara kompleks juga dilatih, dari fisioterapinya dilatih untuk tenang, kemudian kontak dengan orang tua juga sangat penting karena anak itu ada energi tertentu dengan orang tua. Di jalan juga ada beberapa penanganan yang memang memerlukan obat. Bantuan produk AFC juga bagus juga karena memang itu tadi ya, sukusi itu juga mempengaruhi ya brain gut axis ya, otak, usus, jaras, otak dan usus, dimana di situ bisa mempengaruhi hormon. Kita tahu ada gangguan hormon juga pada anak-anak autism karena kan tertentu misalnya, jadi autisnya makin meningkat ya. Dengan kita menjaga usus, kita juga bisa menstabilkan efek dari autis. Kemudian subarasi juga bisa memperbaiki ya, dimana kalau orang autis itu sel-sel banyak yang rusak. Jadi kemungkinan ada permasalahan anatomis di otak dan itu bisa diperbaiki ya. Ingat, tapi kesimpulannya jangan anggap penyakit itu dari satu penyebab saja. Semakin banyak yang kita lakukan, kita perbaiki, makin besar dampak positifnya untuk perkembangan atau pemulihan dari anak. Seorang anak usia 6 tahun belum bisa bicara. Kemudian sudah diterapi selama 2,5 tahun tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, belakangan si anak tersebut juga terdiagnosa menderita dispraksia atau gangguan sel saraf di otak yang mempengaruhi kemampuan berpikir, merencanakan, dan mengontrol gerakan. Nah, lalu si anak itu mengkonsumsi subarasi dan utsukusi selama 3 bulan. Hasilnya anak mulai lebih fokusnya menjadi lebih baik, kemudian menjadi lebih kooperatif, tetapi perkembangan bicaranya belum terlalu signifikan. Ya, kemudian setelah Hikari launching, saya sarankan untuk mengkonsumsi Hikari. Ya, saya sarankan untuk mengkonsumsi Hikari. Kemudian setelah 1 bulan mengkonsumsi Hikari ini, pagi ini saya mendapatkan berita yang begitu menggembirakan bahwa si anak sudah bisa mengucapkan beberapa kata dengan jelas, dengan artikulasi yang cukup jelas, dan sudah bisa merespon terhadap interaksi atau stimulus yang diberikan.